Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk mempelajari agama Islam. Nah, melanjutkan pembahasan kemarin tentang doa, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa doa merupakan syariat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa merupakan ruh dari segala ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada catatan buat kita para pendengar rahimakumullah, bahwa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada adab yang harus kita lakukan. Tidak hanya sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada adab yang mesti kita lakukan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana adabnya? Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian tadarruan, dengan rendah hati, wa khufyatan, dengan suara lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Rabb kalian tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di dalam ayat ini kita bisa mendapatkan ibrah. Adab yang pertama yang kita mesti lakukan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berdoa kepada Allah dengan rendah hati, dengan suara lembut. Nah, di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala auladikum. Di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tad'u ala auladikum. Jangan kalian mendoakan keburukan terhadap anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Dan jangan kalian doakan keburukan terhadap harta-harta kalian. La tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha atau fayastajibu lakum. Jangan sampai kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan waktu diijabahnya doa, maka doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini, ibadallah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah mendoakan keburukan terhadap anak-anak kita. Dan jangan pula berdoa keburukan terhadap harta-harta yang kita miliki. Karena jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Maka siapa yang akan menyesal? Kita sendiri yang akan menyesal terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis yang juga berbicara tentang adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari salah seorang sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum fala yakul. Jika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah dia berkata, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosaku jika kamu kehendaki. Urzukni in syi'ta. Ya Allah,
berikan aku rezeki kalau kamu kehendaki. Wal ya'zim al-mas'alah, tapi hendaklah dia yakin terhadap masalah yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia yakin terhadap permintaan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu yaf'al ma yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa yang dia inginkan. La mukrihalahu. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, ibadallah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita salah satu adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita yakinkan di dalam hati kita bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu adab ketika kita berdoa, bahwa kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimakumullah, inilah mungkin pembahasan kita pada hari ini tentang adab-adab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rendah hati, kemudian dengan suara lembut. Kemudian jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kepada anak agar mendapatkan celaka. Kemudian jangan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak baik. Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.